Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Kita bersyukur pada Allah SWT atas segala nikmat, taufik dan hidayah, sehingga pagi yang cukup sejuk ini Allah izinkan kita untuk bersama, tentunya dalam rangka melaksanakan perintah Allah SWT, ibadah subuh berjamaah, kemudian kita juga melaksanakan majlis ilmu. Mudah-mudahan majlis ilmu menjadi majlis yang diberkahi oleh Allah SWT. Amin, amin ya rabbal alamin. Banyak orang berkumpul tapi tidak berada di majlis ilmu. Ada orang berkumpul beramai-ramai di warung ataupun mereka main domino. Itu namanya majlis apa, Pak? Majlis domino. Ada orang berkumpul hanya untuk berhura-hura, berarti majlisnya adalah majlis yang hura-hura. Nah, Bapak hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun kajian kita pada kesempatan ini adalah bentuk-bentuk sedekah. Kalau kemudian kemarin kan cabang-cabang, sekarang bentuk-bentuk sedekah. Ini kita ambil dari hadis ke-23 dari kitab Arba'in Imam Nawawi. Rasulullah SAW bersabda, An Abi Malik Al-Harisi ibnu Asim Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, At-tuhuru syatrul iman, walhamdulillah tam'ul mizan, wa subhanallahi walhamdulillahi tam'u aw tamlani ma bainas sama'i wal ard, was salatu nurun, was sadaqatu burhan, wal qur'anu hujjah, aw alaika kullun nasi ya'du fabai'u fabai'u nafsah wa mu'tikuha aw mubikuha, rawahu Muslim. Nah, kata Rasulullah, ini hadis dari Abu Malik Al-Haris bin Hasim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah bersabda, bersuci adalah bagian dari iman. Jadi bersuci itu bagian dari iman. Kita berwudu, kemudian kita beristinja. Bersuci itu bagian dari iman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah memenuhi timbangan. Nah, di akhirat kelak nanti kata-kata alhamdulillah yang kita baca hari ini setelah salat ya, alhamdulillah 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 alhamdulillah, ternyata itu memenuhi timbangan. Jika kita ingin timbangan kita banyak, timbangan kebaikan lebih banyak, maka sering mengucapkan alhamdulillah 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 alhamdulillah. Nah, kemudian yang kedua adalah subhanallah dan alhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah memenuhi antara langit dan bumi. Wah, dua kalimat ini masya Allah luar biasa sekali. Jadi subhanallah walhamdulillah memenuhi antara langit dan bumi. Wah, ini luar biasa. Itu baru kata-kata subhanallah walhamdulillah. Belum lagi la ilaha illallah, belum lagi Allahu akbar. Ini saja subhanallah walhamdulillah memenuhi antara langit dan bumi. Nah, maka ketika kita membiasakan ini di dalam kehidupan kita, alhamdulillah, berarti kita sudah termasuk orang-orang yang senantiasa berusaha untuk memenuhi antara langit dan bumi. Nah, kemudian berikutnya, salat adalah cahaya. Jadi salat itu cahaya, merupakan lampu penerang. Kalau orang hanya mengucapkan alhamdulillah, baru timbangannya yang baru memenuhi timbangan. Kemudian ketika orang mengucapkan subhanallah walhamdulillah, memenuhi antara langit dan bumi. Sedangkan salat adalah cahaya. Jika kita tidak salat, maka kita tidak akan mendapatkan cahaya. Tentu kita berada pada kegelapan. Jadi salat itu merupakan sebuah nur ataupun cahaya. Kemudian sedekah adalah bukti, Al-Quran dapat menjadi saksi,
yang meringankanmu atau yang memberatkanmu. Semua manusia berangkat menjual dirinya. Ada yang membebaskan dirinya dari kehinaan dan azab, ada juga yang menghancurkan dirinya. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Jadi Bapak hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah yang penting untuk dikaji karena berbicara tentang keutamaan sedekah dan kebaikan-kebaikan sebuah kalimat yang sering diremehkan orang, akan tetapi besar hitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun subhanallah walhamdulillah. Makanya Rasulullah mengatakan ahabbu kalamu ilallahi arba'un. Ada 4 kata-kata yang paling dicintai oleh Allah. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Makanya ada lagu. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Ini Masya Allah boleh kita senandungkan. Nah, perkataan tahara suci adalah bagian dari iman. Imam Al-Ghazali menafsirkan bahwa tahara di sini adalah sucinya hati dari hal-hal seperti iri, dengki, hasad, penyakit hati lainnya. Karena iman itu tidak sempurna dengannya, sebagian ulama menafsirkan suci dari dosa. Sedangkan sebagian yang lain mengatakan suci di sini adalah bersuci dengan air sebagaimana wajarnya penggunaan istilah fikih tahara. Jadi ada 2 macam. Nah, ada kata ulama yang dimaksud suci di sini adalah suci hatinya, bersih hatinya. Ada pula yang berpendapat bahwa itu adalah ia biasa, suci bersihnya anggota badannya dari berbagai macam najis. Nah, jadi kalau diperhatikan dari 3 penafsiran di atas disimpulkan menjadi bahwa suci antara ataupun suci secara lahir dan suci secara batin, semuanya adalah merupakan bagian dari kesempurnaan iman. Nah, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan menyucikan dirinya. Sedangkan dalam surah Al-Mudaththir ayat 4, dan pakaianmu bersihkanlah. Jadi dua-duanya. Nah, jadi bersihnya zahir itu salah satu bentuk tanda bersihnya batin. Itu juga bersihnya batin mencerminkan kebersihan diri. Jadi itu penting. Berarti kesucian dan kebersihan mesti kita jaga. Kita mandi dengan sabun yang sempurna, kemudian kita pakai pakaian yang bagus, pakaian yang memang sudah bersih walaupun tidak baru. Jadi pakaian itu tidak mesti baru, yang penting pakaian itu bersih, rapi, kemudian nyaman baunya. Jadi istilah fikih ada 2 pendapat, bersihnya zahir secara badan, kemudian bersihnya batin dari berbagai macam bentuk penyakit, termasuk itu iri, dengki, sombong, angku, congkak, segala macam termasuk. Nah, dalam hadis ini juga dijelaskan tentang keutamaan tasbih subhanallah walhamdulillah, yang mana ini sering diremehkan orang hanya dengan mengucapkan kalimat ini ringan tapi berat timbangan di sisi Allah. Disebutkan dalam riwayat Ibnu Majah bahwa sungguhnya tasbih subhanallah takbir Allahu akbar memenuhi langit dan bumi. Dalam riwayat lain juga dikatakan sungguhnya tasbih dengan mizan dan alhamdulillah memenuhinya. Jadi kita biasakanlah. Kan biasa kecil aja. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Sedang kita melakukan pekerjaan bisa membersihkan halaman rumah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ketika kita seorang diri tanpa aktivitas apapun boleh kita bacakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Nah, kemudian salat adalah cahaya, yaitu cahaya secara batin yang menerangi jalan kebenaran, sebagaimana cahaya lampu dan lainnya yang menerangi jalan. Sedekah itu penjelas bukti, yaitunya bukti dari kebenaran iman. Jadi untuk membuktikan iman yang ada dalam diri manusia, salah satu cara tolak ukurnya adalah sedekah. Jika ada orang mau sedekah, berarti dia
ada iman dalam dirinya. Itu merupakan sebuah bukti. Karena orang munafik kebanyakan mereka sholat tapi tak mau sedekah. Jadi kalau ada orang yang sholatnya mau tapi sedekah berat kali, nggak mau dia berbagi, berarti salah satu tanda orang munafik. Tanda sholatnya orang munafik, dia mau sholat tapi tak mau berbagi, tak mau sedekah, pelit minta ampun. Ketika ada orang butuh, ketika ada orang kesulitan, dia tidak mau mencarikan solusi, dia tidak mau berbagi apa yang diperolehnya. Nah, kemudian kesabaran adalah sinar. Dia itu dalam bahasa Arab lebih terang daripada nur. Makanya dalam surat Yunus ayat 5, dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Di sini kesabaran bersifat dengan sinar. Sabar. Makanya wasta'inu bisabri wassalah, minta tolonglah dengan sabar dan salat. Sabar juga merupakan sebuah sinar yang ada pada diri manusia. Al-Quran adalah hujah bagi setiap mukmin, yang mana dijadikan sebagai mahajul haya, pedoman hidup. Akan tetapi bisa juga menjadi bumerang yang akan menuntutnya bagi orang-orang yang tidak menjalankan Al-Quran sebagaimana pedoman hidup. Setiap manusia akan mempertaruhkan hidupnya, ada yang sukses dan ada yang gagal. Jadi artinya apa? Ketika kita berpedoman kepada Al-Quranul Karim, apa saja yang kita lakukan, tapi pedoman kita Al-Quranul Karim, insya Allah ini bagian dari bagian dari iman manusia. Mereka sudah menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman. Tapi bagi orang yang tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, maka mereka itu pasti terlontang-lantung, pasti tidak akan lurus sepanjang mereka tidak mengacu pada Al-Quranul Karim. Jadi mudah-mudahan dengan hadis yang singkat ini ada manfaat yang bisa kita ambil, insya Allah, berkaitan dengan sedekah ya. Di Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah SWT, inilah bentuk-bentuk sedekah. Kita simpulkan, kita baca subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah Allahu akbar. Jadi kemudian ini kita biasakan. Kemudian adalah salat itu merupakan cahaya. Sedangkan alhamdulillah memberatkan timbangan kebaikan. Subhanallah memenuhi langit dan bumi. Di Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah SWT, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan Pak, jika ada yang mau kita diskusikan. Ada Pak Dam, silakan. Ya Pak, silakan Pak.